Bro, gimana cowok sejati harus menyikapi fenomena tentang dukun, pelet, santet, dan sejenisnya? Gue coba jawab dari sudut pandang psikologi dan pengembangan diri ya bro. Pertama, sebelum terlalu percaya sama orang sakti, yakini dan pahami dulu kesaktian diri lo. Percaya bro, kalau diri lo itu sakti, diri lo itu kuat, diri lo itu sanggup, diri lo itu bisa. Belief system, keyakinan lo itu kuat banget. Berdasarkan riset ilmiah dari American Psychology Association, linknya terlampir di kolom deskripsi, orang yang punya keyakinan diri dan sugesti positif tentang kesehatan dirinya bisa hidup lebih lama rata-rata 7,6 tahun daripada orang yang sugestinya negatif. Faktor terbesar kenapa orang bisa sembuh ketika berobat lewat jalur non-medis, lewat dukun atau pengobatan alternatif, adalah rasa percaya kalau dia bisa sembuh. Rasa percaya, sugesti positif, ini secara nggak sadar membentuk pola hidup yang lebih baik, bikin pikiran lebih tenang, dan akibatnya sistem imun jadi lebih kuat. Jadi, sepanjang lo punya belief system, keyakinan diri yang positif, hidup lo akan lebih baik bro. Dan untuk menguatkan belief system itu, ada berbagai macam cara. Bisa lewat pengembangan diri, dari belajar dan diskusi sama orang yang lo pandang lebih berilmu, dan termasuk sama dukun. Boleh, lo pilih pakai cara yang mana aja. Yang penting jangan sampai lo dimanfaatkan, diperas, bahkan ditipu sama metode-metode yang lo pilih. Gue udah sering lihat orang-orang yang hidupnya hancur berantakan, kehilangan uang, harta, dan martabat dirinya, gara-gara percaya buta ke orang-orang pintar yang berhati jahat. Jangan sampai ini kejadian sama lo bro. Kedua, fokus ke diri lo. Biarkan orang lain dengan kepercayaan. Karena lo udah paham, ini tentang belief system dan diri sendiri. Gua saranin lo fokus ke diri sendiri ya bro. Gua sendiri dari kecil sampai sekarang tumbuh sebagai cowok yang sangat logis. Sama sekali nggak percaya sama dukun, ilmu santet, ajian pengasih, dan sebagainya. Padahal gua lahir dan besar di Jogja, yang di saat itu masih kental banget sama kepercayaan spiritualnya. Dan gua ada di lingkungan orang-orang terdekat yang sangat-sangat percaya sama hal kayak gitu. Hasil gua selalu nggak nyambung, bahkan dianggap aneh ketika ngumpul sama saudara-saudara atau teman yang kebanyakan meyakini banget hal itu. Sering dianggap bukan bagian dari mereka karena sama sekali nggak bisa diajak diskusi tentang perdukunan dan lain-lain. Tapi gue santai aja bro, nggak mempermasalahkan hal itu. Dan hubungan gue sama mereka baik-baik aja bro. Karena gue ngerti cara jaga perasaan, nggak ada tujuan untuk merendahkan mereka. Yang penting, gue nggak mau dan bisa nolak ketika secara pribadi mau dilibatkan ke hal-hal kayak gitu. Tegas tapi sopan. Jadi mau lo percaya, mau lo nggak percaya, saling menghargai aja deh. Kalau lo mau meluruskan, membenarkan, atau meyakinkan, lakuin bertahap, pelan-pelan dengan landasan rasa sayang dan cinta. Bukan buat memaksakan kehendak. Tentang siapa yang lebih benar, biar waktu, fakta, dan Tuhan yang membuktikan bro. Ketiga, jangan cuma mengandalkan orang lain aja bro. Mau orang lain itu dalam bentuk dukun, dokter, motivator, guru, dosen. Jangan berpikir mereka yang bisa mengubah hidup lo. Kalau lo berpikir lo pergi ke dukun, minta ajian pengasih, buat bikin cewek-cewek suka sama lo, tapi habis itu lo cuma ngandalin ajian itu, gak berusaha memperbaiki penampilan, gak pernah mandi, bahkan gak pernah mau keluar kamar, cuma berharap cewek bakal datengin lo, ya lo gak akan pernah bro bisa dapet pasangan. Sama juga lo pergi les ke bimbel terbaik buat ujian masuk universitas, lo dikasih rumus-rumus terbaik buat ngerjain soal, tapi lo gak pernah latihan soal, ya sama aja gak akan lulus bro. Lo nonton video motivasi tiap hari dari motivator terbaik kelas dunia, tapi cuma ditonton gak dilakuin, ya pada akhirnya gak akan ada perubahan dalam hidup lo. Pemimpin dunia, tokoh-tokoh hebat dunia, banyak juga kok yang konsultasi sama penasehat spiritual, tapi gak cuma ngandelin dari satu aspek spiritual aja. Mereka juga konsultasi ke para pakar, ilmuwan, dan ahli di berbagai bidang. Dan yang paling penting, mereka take action setelah dapat ilmu dan kebijaksanaan dari para penasehatnya tadi. Mereka paham, perang nggak akan bisa dimenangkan cuma pakai jampi-jampi. Negara nggak akan bisa dimerdekakan cuma pakai mantra-mantra dan trik-trik. Kesuksesan dan kejayaan juga nggak akan bisa diraih cuma dengan kata-kata manis. Berguru, cari ilmu, cari pemantapan hati dari orang lain boleh. Tapi ingat, cuma diri lo dan Tuhan yang bisa take action buat bikin hidup lo lebih positif. Kesimpulannya, dalam menanggapi fenomena perdukunan yang lagi viral belakangan ini, lo bisa ambil 3 pelajaran. Pertama, diri lo itu juga sakti. Belief system lo, kepercayaan lo itu bisa mengalahkan kesaktian dukun manapun bro. Kedua, mau percaya nggak percaya, silahkan. Itu hak lo sebagai manusia dewasa. Yang penting, lo tetap fokus sama diri lo dan tetap bisa menghargai orang lain apapun kepercayaan mereka. Ketiga, jangan berpikir orang lain bisa mengubah hidup lo. Ilmu, mantra, kebijaksanaan, rumus ilmiah, panduan canggih, itu nggak akan berfungsi kalau lo nggak action, nggak bertindak. Jadi, take action, be in charge atas kehidupan lo bro. Nah, apa pendapat lo tentang fenomena kontroversi dukun yang lagi rame belakangan ini bro? Share opini cerdas lo di kolom komentar ya. Salam I value man, semangat bro.